Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saya yakin saudara dalam keadaan yang luar biasa, amin. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita saudara, dimanapun kita berada. Kita mau beribadah menghadap hadiratnya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Untuk kekuatan yang baru Tuhan, kami boleh Tuhan melangkah lagi Tuhan Yesus di hari yang baru ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, membawa hati kami Tuhan Yesus. Pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersuka bersama-sama, kami mau mengucap syukur bersama-sama Tuhan. Biarlah hanya namamu yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Yeay. Bersama-sama kita siapkan hati kita, bersuka cita bersama-sama. Haleluya.
syukurmu kepada Dia, sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa, ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan. Kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. That cannot hold you, the veil torn before you, silence the burdens of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life.
kita sembah Dia, saudara. Mari nyatakan isi hatimu. Dia hadir bersama-sama dengan kita, saudara. Mari kita tinggikan Dia. Kami tanggalkan segala sesuatunya, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, di bawah kaki-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada, Tuhan Yesus. Menguatkan setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Siapakah kami, Tuhan? Syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Engkau, kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, biarlah firman-Mu, Tuhan, itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saya sangat senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan karena kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Dan saya percaya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru untuk kita. Bapak Ibu juga menerima rahmat Tuhan yang selalu baru di pagi hari. Mari kita percaya dan kita tetap beriman kepada Kristus karena dengan imanlah kita menerima berkat-berkat yang Dia sudah sediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, 2 minggu terakhir kita sedang berbicara tentang kasih karunia, dibuka oleh Pastor Dieter yang dengan tema menikmati kasih karunia, di mana kita sudah menerimanya dan kita harus mengalaminya, dan kita menerima berkat rohani itu dengan iman dan percaya kepada Kristus. Minggu lalu saya juga menyampaikan tentang kasih karunia dalam memberi. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia. Ketika kita mengalami kasih karunia, kita dapat memberi dengan tidak terpaksa, dan kita mengalami kasih karunia, kita juga memberi tanpa memikirkan diri sendiri. Contohnya adalah jemaat Makedonia, di mana mereka merupakan jemaat yang sangat melarat, ada dalam penderitaan, kesusahan, tetapi dikatakan mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada yang memberi melampaui kemampuan mereka. Artinya, kalau kita mendapatkan pernyataan Tuhan untuk memberi melampaui kemampuan kita, lakukan Bapak Ibu, tetapi kita dapat memberi dengan kemampuan kita. Tentunya dalam memberi harus dengan rela dan juga dengan antusias, karena dengan rela dan dengan antusias itulah pemberian yang terbaik yang kita dapat berikan kepada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Nah saudara Bapak Ibu semua, hari ini saya tetap membawakan tentang kasih karunia, dosa, dan pengampunan. Ketika kita berbicara kasih karunia, dosa, dan pengampunan, saya merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8,
Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat pertama sampai ke 11, saudara, ini peristiwa yang sangat menyudutkan keadaan Yesus pada saat itu. Karena apa, Bapak Ibu semua? Karena orang Farisi membawa perempuan yang berdosa itu di tengah-tengah orang banyak dengan berdiri mengatakan bahwa perempuan ini layak seharusnya menurut hukum Musa itu perempuan ini dihukum mati. Saudara, kalau Yesus pada saat itu tidak bijak menjawabnya, saudara, peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang sangat heboh dan sangat berantakan menurut saya, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau Yesus menjawab sesuai dengan hukum Musa, maka apa yang terjadi? Wanita ini akan dihukum mati. Tetapi saudara, saya senang sekali dengan jawaban dari Yesus. Yesus tidak menjawab dari mengambil hukum Musa atau hukuman mati, tetapi Yesus menjawabnya di ayat ke-7 dikatakan, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.'" Yesus tidak menjawab dari sisi hukum atau hukuman yang akan diterima oleh perempuan yang kedapatan berzina, yang berdosa ini, tetapi Yesus menjawab dari semua area di mana semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan Yesus mengatakan, kalau di tempat ini, pada saat ini, di kerumunan orang banyak ini, ada yang tidak merasa berdosa, hendaklah dia yang melemparkan pertama kali batu itu kepada perempuan yang berdosa itu. Saudara, Bapak Ibu semua, ini sangat luar biasa. Yesus tidak melihat dari sisi hukuman yang akan diterima oleh perempuan itu, tetapi Yesus melihat dari semua keadaan manusia di dunia ini, bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak melihat dosa besar atau dosa kecil, saudara. Karena di dalam dosa tidak ada dosa besar, dosa kecil. Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Tetapi bagaimana keadaan orang di kerumunan banyak itu? Orang yang berbohong. Orang yang juga mungkin di antara orang itu ada yang berbuat zina tetapi tidak ketahuan. Ada yang menipu. Ada yang mungkin juga di tengah kerumunan itu ada pemungut cukai juga mungkin pada saat itu. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat tepat bahwa bagi orang-orang di antara kita yang hari ini berkumpul, kalau ada yang merasa tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu terlebih dahulu kepada perempuan yang berdosa ini. Saudara, dalam arti ini ketika saya merenungkan ini, saudara, Yesus bukan bermaksud untuk meniadakan penghukuman atau hukuman untuk wanita yang berdosa ini. Yesus juga tidak untuk
menutup-nutupi atau tidak mentaati, tidak mematuhi hukum Taurat. Tidak, saudara. Karena apa? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ketika Yesus datang dan dia menjawab di antara kerumunan orang banyak itu dari sisi dosa, saudara, Yesus bukan meniadakan apa yang tercatat dalam hukum Taurat, tetapi firman Tuhan katakan Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut. Saudara, disinilah dimana hukuman yang harus diterima oleh perempuan berdosa itu dan kasih bertemu, saudara. Yang dinamakan apa, saudara? Di dalam kejadian ini kita dapat melihat yang namanya kasih karunia. Saat seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina itu melakukan dosa, tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Disitulah kasih karunia, di mana penggenapan daripada kasih daripada Bapa di surga yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disinilah terlihat, saudara, bahwa Yesus mati di kayu salib, Yesus terpaku di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa dari perempuan yang berdosa ini. Dan ketika dia tergantung di kayu salib, dia dicambuk sebelumnya, dia diludahi sebelumnya, dia harus memikul kayu salib itu sendiri, dan kemudian dia mati di kayu salib. Dia menanggung dosa, dia mengampuni dosa, dan dia menanggung hukuman dari perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, yang kita tahu hukumannya mati. Dia tanggung di kayu salib, saudara, menggantikan perempuan yang berdosa tersebut. Saudara, itulah yang dikatakan bahwa kasih karunia adalah bentuk kasih Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Perempuan yang kedapatan berbuat zina ini gak layak menerima kasih, saudara. Karena apa? Secara hukum, hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yang seharusnya perempuan ini dihukum mati, tetapi hukumannya Yesus yang tanggung di kayu salib. Dan perempuan ini menerima kasih karunia yang tidak layak, tetapi dia terima dengan cuma-cuma di dalam kehidupannya. A.W. Tozer berkata, kasih karunia adalah hikmat Allah yang membuatnya ingin melimpahkan hal-hal baik kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Saudara, gambaran perempuan yang kedapatan berbuat zina itu adalah gambaran kita semua di tempat ini. Saudara, di dalam yang namanya dosa tidak ada, sekali lagi, dosa besar, dosa kecil. Tidak ada, saudara. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Saudara dan saya dapat kapan saja, jika kita lengah, jika kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kapan saja kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, kasih karunia itu adalah pemberian Allah untuk kita semua, orang-orang seperti saya dan seperti saudara, di mana kita ini menerima kebaikan Allah. Kita nggak layak. Harusnya kita yang menerima hukuman kekal. Kita yang menerima hukuman kekal, saudara. Tetapi kita menerima kasih karunia supaya saudara dan saya tidak mati secara kekekalan, tetapi kita menerima janji menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudara. Di dalam Yohanes 8 yang ke-10 dikatakan, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Perhatikan baik-baik kata ini. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Saudara, kasih karunia yang Dia berikan untuk saya dan untuk saudara, dan juga perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, saudara, bukan untuk melegalkan perbuatan dosa. Saudara, Yesus benci dengan perbuatan dosa. Yesus benci dengan perbuatan dosa, dengan dosanya. Tetapi Bapa di surga mengasihi perempuan tersebut. Bapa di surga benci dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara. Tetapi Bapa di surga mengasihi kita. Kasih karunia bukan berarti kita bebas untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Tetapi kasih karunia merupakan apa, saudara? Merupakan jalan untuk menuju kepada pertobatan, di mana saudara dan saya, ketika kita menerima kasih karunia tersebut, kita menuju kepada pertobatan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi kembali segambar dengan ciptaannya, saudara. Saudara, kasih karunia, saudara, ditekankan oleh Paulus di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi maksud di mana kasih karunia diberikan ke dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami kasih karunia tersebut dengan sebuah tujuan, agar apa? Menuntun kita dari satu pertobatan kepada pertobatan. Karena apa, saudara? Kita ini manusia yang alaminya secara dosa. Kita nggak sanggup untuk mencapai kekudusannya Tuhan, nggak sanggup untuk mencapai apa yang tercatat dalam hukum Taurat. Karena apa, saudara? Begitu luar biasa sulit dan susahnya. Hanya dengan kasih karunialah yang menjadi jalan untuk menuntun kita mengalami pertobatan dan pertobatan hingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi saat kita menerima kasih karunia, saudara, marilah kita hidup di dalamnya, mengalami kasih karunia. Marilah kita hidup, saudara, untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi, hingga saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana, saudara, kita dapat menerima dan mengalami kasih karunia? Lukas 5 ayat 27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, Yesus mengeluarkan sebuah pernyataan yang dicatat oleh Lukas, saudara, bahwa Yesus datang bukan untuk mencari orang benar. Yesus datang untuk mencari orang yang sakit. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi untuk kita mengalami kasih karunia, saudara, saudara dan saya harus jujur di dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini membutuhkan peran serta, kita ini membutuhkan tuntunan, kita ini adalah orang yang sakit, yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan terang Tuhan, yang membutuhkan tuntunan daripada Kristus. Kalau orang sakit tidak pernah mengakui dirinya sakit, saudara, saya rasa nggak bisa diobati oleh dokternya. Ditanya oleh dokternya, sakit apa? Tidak, saya tidak sakit. Saudara dan saya, ketika kita mengalami sakit, kita harus jujur, kita harus terbuka saat kita berkonseling dengan dokter tersebut. Nah, saudara, di dalam setiap kehidupan kita,
kita punya kecenderungan, kita ada perasaan yang namanya rasa bersalah, rasa takut, rasa malu, saudara. Bahkan kita ada kecenderungan keras kepala, mengendalikan diri sendiri, berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, berkata kita mampu. Betul, saudara. Dalam keluarga kita juga demikian, kita diajarkan nggak boleh nangis, gitu saudara ya. Gak boleh takut, jadi penakut banget gitu saudara. Gak boleh malu. Atau kita diajarkan untuk tahu malu dong, tahu diri gitu saudara ya. Nah saudara, di dalam keluarga diajarkan demikian. Di dalam sosial kehidupan kita juga diajarkan gitu. Rasa bersalah, rasa malu, takut gitu saudara ya. Nah saudara, kita juga diajarkan itu di kehidupan sosial kita. Nah saudara, perasaan-perasaan ini terkadang dianggap sebagai perasaan yang negatif. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang saya baca. Ilustrasinya bagus sekali saudara. Perasaan-perasaan yang rasa takut, rasa malu gitu saudara ya. Rasa bersalah terkadang dianggap sebagai perasaan negatif sehingga dikatakan jangan gitu, nggak boleh. Tapi ada sebuah ilustrasi yang berkata, dia mengatakan perasaan itu baik. Perasaan itu seperti kita berada di persimpangan dan kita lihat lampu stop, lampu merah gitu saudara. Dan saat kita melihat lampu merah, kendaraan kita akan berhenti ketika lampunya berwarna merah. Dan kendaraan itu akan berjalan ketika lampunya kembali berwarna hijau. Perasaan tersebut, perasaan-perasaan rasa bersalah, rasa malu, dan kemudian rasa takut itu bukan menjadi sebuah perasaan negatif yang tidak boleh kita miliki. Tetapi seperti ketika kita mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut, ketika kita melihat lampu merah, kita stop. Kita mereview, kita mengevaluasi. Apa yang salah? Apa yang membuat saya jadi takut? Apa yang membuat saya jadi malu? Kita mereviewnya, tapi ingat baik-baik saat kita mengevaluasinya, evaluasi itu di dalam hadirat Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, kacamata, nilai yang harus kita pakai pada saat kita mengevaluasi perasaan tersebut, kesalahan kita, ketakutan kita, apa yang membuat kita malu. Saudara dan saya harus mengevaluasinya, berkacanya dengan apa saudara? Dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat kebenaran firman mengevaluasi kehidupan kita dan lampunya berubah menjadi hijau, saudara harus tinggalkan perasaan itu dan maju, bergerak jalan, melihat kembali tujuan di mana Tuhan sudah berikan, di mana janjinya Tuhan sediakan untuk setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan gambar Tuhan. Rasa perasaan itu akan menjadi negatif ketika perasaan itu terlalu berlebihan. Mempunyai perasaan bersalah yang terlalu berlebihan, mempunyai rasa takut yang berlebihan, mempunyai rasa malu yang berlebihan. Saudara akan menjadi salah ketika perasaan itu ketemu dengan lampu merah dan perasaan itu stop di situ saja. Maka seperti mobil tidak bergerak-bergerak, stop di lampu merah itu saja. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, untuk kita mengalami kasih karunia, saudara dan saya, kita harus jujur, kita harus terbuka. Ada dulu waktu kita HMC ada sebuah kalimat yang dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi untuk kita mengalami kasih karunia dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya butuh terbuka, butuh kejujuran, saudara, dengan perasaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita pada saat itu. Kalau kita salah, perasaan bersalah, ya akui Tuhan saya salah. Kita takut, akui Tuhan saya takut. Kalau kita malu, akui Tuhan saya malu dengan kejadian itu. Maka ketika kita terbuka dan kita mengakui, disitulah kasih karunia Tuhan merapikan kembali hati kita, sehingga kasih karunia-Nya memulihkan kita, dan kita mengalami kasih daripada Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya ingat teman saya, saudara, pada saat ketemu dengan saya, dia membawa hasil diagnosa dokter
Dia bawa dalam map, terus dia kasih unjuk mapnya. Ini. Singkat ceritanya, dia katakan saya harus di bypass. Saudara, di dalam mulutnya dia berkata, gue percaya Tuhan pasti tolong. Gue percaya ini rencana Tuhan. Tapi saudara, di dalam hati saya ada suara yang berkata, dia takut. Saudara, siapa yang tidak takut untuk di bypass? Siapa yang tidak takut dadanya dibelah? Siapa yang tidak takut pada proses operasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Kita harapkan semuanya baik. Tetapi yang namanya manusia secara alamiah, pasti ada pikiran-pikiran yang jelek, yang negatif pada saat kejutan negatif itu terjadi. Karena secara tiba-tiba, yang tadinya dia sehat-sehat saja, tetapi tiba-tiba dia harus di bypass, dadanya dioperasi, dibelah. Saudara, saya cuma bilang, iya benar Tuhan ada dalam rencana ini. Tetapi pulang, masuk dalam hadirat Tuhan, doa, akui kalau lu takut. Saudara, singkat ceritanya, dia pulang di rumahnya, dia doa. Saya nggak tahu proses dia berdoa bagaimana. Tetapi dia datang lagi, ketemu lagi. Aduh, lega ya. Gue akuin gue takut. Tapi Tuhan kasih kekuatan untuk dia melewati sampai proses bypass dan sehat sampai hari ini. Saudara, pada saat kita HMC juga demikian. Ada banyak orang-orang yang luka dengan orang tuanya, dengan papanya, dengan mamanya. Saudara, selama mereka nggak mengakui bahwa mereka luka, mereka nggak mengakui bahwa mereka sakit, mereka nggak mengakui bahwa mereka butuh penyertaan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Selama mereka nggak mengakui bahwa mereka ada di dalam dosa, apapun itu, dosa percabulan, perzinahan, dosa kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan terikat dengan penyembahan berhala, terikat dengan okultisme, saudara. Selama mereka tidak mengakui dan mereka meminta bahwa Tuhan turut campur tangan, minta kasih karunia Tuhan, saudara, mereka nggak akan dipulihkan. Tetapi ketika mereka mengakui dengan kejujuran, Tuhan aku perlu, ya aku sakit, aku merasa kecewa, aku merasa marah, aku takut. Dan pada saat keterbukaan itu terjadi, disitulah awal pemulihan kasih karunia Tuhan datang untuk kita. Saudara, Yesus juga mengatakan demikian, bahwa dia datang untuk mencari yang sakit, dia datang untuk mencari yang berdosa. Kalau kita tidak jujur dan tidak terbuka, kita nggak mengalami kasih karunia itu. Di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada yang buka pintu itu dan makan sehidangan dengan dia dan meminta dia masuk, maka dia akan makan sehidangan, saudara. Saudara, izinkan dia untuk masuk di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengalami kasih karunia tersebut. Amin, saudara. Saudara, saya tutup dengan ada satu kisah di Jepang, namanya kintsugi. Di Jepang ada seni membetulkan tembikar yang pecah menggunakan emas. Keren banget, saudara ya. Dan seni ini dinamakan kintsugi. Jadi filosofinya di balik seni kintsugi ini, saudara, mereka itu membetulkan tembikar-tembikar yang pecah dengan emas. Karena di Jepang itu banyak menggunakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari keramik. Kalau ada mangkok atau ada teko yang pecah, jadi mangkok atau teko itu yang dari keramik itu akan diperbaiki, nggak dibuang, tetapi akan diperbaiki. Dan pada saat diperbaikinya, diperbaiki dengan apa? Dengan emas. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Karena apa? Pada saat digabung-gabungkan kembali pecahan-pecahan itu, dan hasilnya akan menjadi indah lagi kesenian ini. Nah, saudara, dari cerita atau dari kesenian kintsugi ini, saya mau tutup dengan itulah kita. Kita yang hancur, kita yang terpecah-pecah, tetapi dengan kasih karunia, kita akan dibentuk kembali menjadi indah. Ketika kita mengalami kasih karunia tersebut. Yang percaya katakan amin.
Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa kita belajar tentang kasih karunia, dosa, dan pengampunan? Saya ambil contoh dalam perikop dalam Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, ini perikop tentang Yesus dan hukum Taurat. Kenapa kita belajar kasih karunia, dosa dan pengampunan? Karena gak ada manusia yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Karena itu kita membutuhkan kasih karunia yang menjadi jalan terbuka dari satu pertobatan kepada pertobatan, sehingga saudara menjadi bejana yang indah. Sehingga saudara menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kenapa kita belajar kasih karunia, dosa, dan pengampunan? Saudara, tahun ini kita mau menuju kepada tahun integritas. Tanpa kita memahami kasih karunia, tanpa kita mengalami kasih karunia, saudara dan saya, kita akan sulit menjadi pribadi yang berintegritas. Apalagi kalau ada hari ini, saat ini, orang-orang yang sudah merasa hancur, pernikahannya berantakan, masih hidup di dalam dosa yang belum ketahuan, masih disembunyikan. Pada saat kita berkata, tahun ini tahun integritas, memasuki tahun 2021 tahun integritas. Kalau kita tidak mengalami kasih karunia itu, maka dalam keadaan yang sedang hancurnya itu orang, akan sulit untuk bangkit. Tapi ketika kita memahami kasih karunia, dosa dan pengampunan, saya percaya di akhir tahun 2021 ini, saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Karena kita bisa menjadi berintegritas ketika kasih karunia Kristus di dalam setiap kehidupan kita menuntun kita dari satu pertobatan kepada pertobatan yang lainnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, Bapak Ibu semua, mari alami kasih karunia. Karena dengan kasih karunia, Dia akan menyatakan kehidupannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, kami belajar tentang kasih karunia, dosa, dan pengampunan. Kami berterima kasih bahwa Engkau yang menanggung hukuman dari dosa yang kami lakukan di atas kayu salib. Dan dengan kasih karunia, Engkau memberikan jalan buat kami untuk kami mengalami pertobatan. Dari satu pertobatan kepada pertobatan. Sehingga kami menjadi serupa dan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, aku berdoa, lembutkan hati kami, dengan kerendahan hati kami mau mengalami kasih karunia setiap waktu Tuhan. Karena kami nggak sanggup berjalan sendirian. Kami nggak bisa untuk menjadi pribadi yang penuh dengan integritas tanpa penyertaan kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami hari demi hari, waktu demi waktu. Karena dengan kasih karunia-Mu, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sekali lagi hamba berdoa, berikan kelaparan dan kehausan untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang mendengarnya, biarlah dengan kelaparan dan kehausan itu kami terus mencari Engkau. Karena kami tahu ketika kami mencari Engkau, Engkau menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang memberi, menolong sesama orang-orang yang membutuhkan.
Saudara, saya bersyukur sekali minggu kemarin kita House of Joy juga menjadi gereja yang membantu dan menolong sesama saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Mungkin Bapak Ibu tahu beberapa minggu yang lalu ada gempa di Mamuju dan Majene, dan kemudian juga ada banjir di Kalimantan. Nah, saudara Bapak Ibu melalui persembahan, melalui donasi yang saudara berikan, baik melalui gerejanya House of Joy ataupun secara langsung kepada Rumah Gembira, saudara kita sudah membantu, meringankan beban untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Mamuju dan juga ada di Majene. Kemudian juga ada di Kalimantan. Bapak Ibu, atas nama gerejanya dan juga atas nama Rumah Gembira, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan, kepedulian dalam bentuk sosial ini. Dan saudara, saya berterima kasih sekali lagi, dan Tuhan yang akan memberkati saudara semua. Saya yakin dan percaya kita dapat memberi dengan segala sesuatu yang kita miliki, karena kita sudah menerima kasih karunia. Nah saudara, saya juga berdoa dan mengajak Bapak Ibu semua untuk terus berpartisipasi, karena kegerakan untuk Mamuju dan Majene dan juga banjir yang ada di Kalimantan ini belum selesai. Tetapi kita akan terus bantu mereka, menolong mereka sesudah gempanya berakhir, sesudah banjirnya berakhir. Masih banyak bantuan-bantuan yang dapat kita berikan untuk menolong sesama kita. Nah saudara, mari tunjukkan kepedulian kita, dan mari tunjukkan kasih karunia yang kita sudah terima, bergerak bersama-sama, beri yang terbaik. Saya percaya kita semua telah diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan.
Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Saudara, Bapak Ibu semua, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk setiap persembahan yang terbaik, bahkan persembahan yang kami anggap yang sulung di tahun ini, Bapa. Persembahan sulung ini Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi melalui gerejanya. Mari Tuhan, usaha mereka biarlah diberkati Tuhan. Tuhan, pekerjaan mereka biarlah diberkati Tuhan. Kesehatan mereka biarlah diberkati Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa keluarga mereka juga mengalami kemurahan dan kebaikan daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami memberi persembahan ini karena kami tahu inilah pemberian yang terbaik yang kami dapat berikan ketika kami sudah menerima kasih karunia, ketika kami sudah menerima yang terbaik dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan sudah sediakan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati jemaat-Mu dan berkati setiap pemberiannya dan berkati gerejanya untuk dapat mengelola, mengatur semua keuangan dengan kemurahan dan kebaikan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk
Setiap jemaatmu, kalau ada yang sakit, mari Tuhan biarlah sembuhkan. Tuhan pagari mereka dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Dan kalau ada yang berbeban berat, Tuhan biarlah mereka mengalami kelegaan. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari ini Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mau terima berkat yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dan arahkan hatimu, wajahmu pada Bapa di surga. Biarlah segala berkat daripada Bapa yang berlimpah-limpah di dalam kasih dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyertai kita semua, menjagai kita semua, memberkati kita semua, melindungi Bapak Ibu semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang menerimanya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.